Di malam gue balik, gue masih nyetir sekitar jam 1:30. Tiba-tiba gue nyium bau gosong gitu di mobil gue. Kentut kali lu. Hah? Kentut. Bau ketek. Jadi kayak kebakar gitu ketek gue. Enggak. Jadi pas gue nyetir itu di daerah-daerah Kokas, gue nyetir, gue nyium bau gosong. Itu sepi sih. Ya cuma ada gojek-gojek pinggir jalan doang lah. Gue nyium bau gosong. Mobil gue Matic kebetulan, jadi gue lihat nggak mungkin kan, apalagi mobil gue mobil baru kan gitu kan, nggak mungkin lah kampas remnya dan jalanan cuma rata lurus doang gitu, nggak nanjak. Habis itu udah tuh dapat 5 menitan, baunya tuh makin nyengat, hilang. Di daerah Pramuka mobil gue tiba-tiba kayak dut-dutan. Ini sih kejadian nyata ya. Gue mau minggir, gue takut, gue paksain jalan aja. Takutnya tuh bukan takut apa-apa, gue takut begal ya kan. Jam-jam segitu gue sendirian nyetir. Lu tahu? Itu di belakang mobil gue ngeliat putih. Ya itu sih dibilang sekelebetan gak sekelebetan ya, karena agak stay, agak lumayan lama. Jadi pas gue lihat kaca spion sebelah kiri itu kayak ada putih gitu, tapi dia kayak ngikutin mobil. Tapi cuma kelihatan kayak jubahnya aja lah, bahasa kasarnya jubahnya ya. Lah terus lu maksudnya ngeliat kayak gitu? Ya gue ngeliat kayak gitu pertama kali, gue kaget dong. Itu apa? Gue tengok lagi, masih ada. Dan yang ketiga kali gue nengok nggak ada. Di situ gue langsung 3 kali. Gue berhenti, akhirnya gue cari warung. Dengan muka gue yang pucat, lu tahu apa warungnya ngomong apa? Sendirian, Mas. Iya. Oh, saya pikir berdua, tadi temennya di belakang sih kelihatan satu. Gue kaget kan, apaan sendirian gue bilang gitu. Oh enggak, maksudnya tadi saya pikir temennya turun ke belakang mau ngecek apaan, ban atau enggak apa. Maksudnya kan tadi waktu datang kayak agak ngebut. Ya, emang iya gue agak ngebut, gue khawatir. Enggak, saya sendirian. Nah di situ tuh gue bingung untuk meneruskan pulang apa gue stay di situ. Cuman emang kalau yang horor-horor kayak gitu tuh kenapa ya? Mereka tuh selalu ngasih tanda dulu ya. Maksudnya kayak yang tadi ada baunya dulu, bau gosong. Tapi setahu gue kalau bau gosong tuh ini ya lontong ya, pocong ya. Ya. Mungkin kalau zaman dulu lontong misro. Misro. Gue tuh juga maksudnya pengalaman horor kayak gitu tuh, kalau misalnya nih lu lagi jalan kayak gitu, bagusnya lu nggak panik ya. Coba kalau misalnya panik, lu akhirnya buang setir atau gimana, kan itu kan membahayakan orang lain juga kan jadinya. Iya. Tapi kalau misalnya kejadian horor, lu selain itu tuh apalagi ada cerita horor lagi nggak? Ya itu sih yang baru semalam gue alami. Kalau cerita-cerita horor waktu kecil tuh, gue inget banget. Jadi maghrib bokap gue ada di depan teras, gue di dalam tuh, di ruang tamu. Gue ngeliat bokap gue lagi ngerokok di depan teras. Pas banget momentumnya maghrib ajan, karena waktu gue masih bocil kan ya. Gue ngeliat kayak yang terbang warna putih, bener-bener plek-plekan terbang, dan itu panjangnya ya lumayan panjang sih, nggak kecil, panjang lah. Ya ukuran-ukuran ada ukuran 6 sampai 8 meter ada lah. Lewat, zup. Gue bilang sama bokap gue, "Pah," gue manggil diri gue kan abang, "Pah, abang barusan lihat Superman." Cuman nggak ada kolornya kan? Enggak, kayaknya belum dicuci ya. Itu yang gue inget sampai detik ini, usia gue 32 tahun. Karena itu momentum yang tidak bisa terlupakan. Itu pas maghrib, sampai detik ini gue masih inget itu real. Kalau kayak gitu tuh dia kenapa ya? Dia sengaja menampakkan diri ke kita, atau emang dia niatnya cuma buat iseng bercanda doang ya? Kalau kayak gitu ya? Kalau menurut gue sih ya, ada ya, itu dua-duanya bisa. Jadi memang kan bahasa kasarnya ada yang iseng, ada yang enggak gitu ya kan. Iya kan, bahasa kasarnya ini iseng, ini enggak gitu. Ya menurut gua kalau yang enggak iseng itu memang pada dasarnya kita memang kan hidup manusia ya di dunia ini. Makhluk hidup ya banyak gitu kan, tapi yang bergerak kan kita ya manusia. Ya para yang tidak kasat mata pun hidup ada di sekitar kita. Jadi kadang-kadang ya atas izin Allah juga kita bisa melihat tanpa kita sengaja. Kita sial ngeliat mereka juga sial nggak ya kalau gitu, misalnya kita bisa lihat begitu? Kalau sial sih menurut gue enggak ya. Kalau kita, karena kalau misalnya kita ngelihat lontong kan bisa dipasang nomor berapa tuh. Boro-boro mikirin nanya nomor atau apa. Yang ada tuh ngelihatnya juga gue takut loh sama hal-hal kayak gitu tuh, gue takut. Padahal kalau dipikir-pikir dia kan gak nyekek lu.
Iya tapi kayak gimana sih bentuknya tuh kadang suka nggak lazim kan, yang kayak pocong gitu mukanya hancur berantakan, kayak ada bekas mungkin dulunya bekas kecelakaan atau apa, terus baunya juga nggak enak. Kalau sepengalaman gua, lu kalau ditemukan kayak gitu, lu ada pada depan nama yang kayak gitu, makhluk halus dan lainnya, lu baca doa, itu yang paling penting. Doa Allahumma barik lana Fima rozaqtana wa qina azabannar. Nah, jadi itu yang paling penting. jadi dia takut Gue mau dimakan. sakti banget dia orang. Gue mau dimakan. Gue mau dimakan. Nah, dia takut. Gitu. Coba kalau misalnya kayak gitu gimana dengan Sumanto ya? Kenapa? Di Sumanto kan dulu kan juga ya ceritanya kan dia kan Kalau Sumanto, gue yakin arwah-arwahnya pun tidak akan mau menggentayangi dia. lah kenapa? Takut dimakan lagi. Karena ini udah lebih dari setan. Enggak, jangankan setan, manusia aja takut sama dia. Lu coba aja satu sel bareng Sumanto. Gue tak kalau lagi tidur kelingking enak nih. Kita seblak dia. Melihat kaki inget seblak. Ceker. Apalagi kalau misalnya lu lagi tidur sama Sumanto gitu terus lu ngedenger perutnya bunyi lapar. bang jangan bang. lu cuma di toilet aja lu udah gemeteran lu rasanya. Ampun bang. Padahal dia nggak ada ya emang. tapi kriminalnya serem banget makan orang. Iya parah ya dia, makanya waktu itu orang tuh nggak ada yang mau satu sel sama dia, katanya di penjara waktu itu. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Orang dia sendiri. Ngeri sendiri, dia dipisah waktu itu. Cuma kayaknya sekarang udah sembuh ya. Udah. Cuma hal-hal gaib itu kenapa ya? Terkadang tuh datang tuh saat yang tidak tepat. Jarang loh kita lagi rame-rame begitu tiba-tiba dia ada. Kitanya yang nggak sadar. Sebenarnya menurut psikologi gue sih kitanya yang nggak sadar, karena kita sudah keasikan akan keramaian ya, kita fokus sama orang-orang di sekitar kita. Pada dasarnya kita nggak tahu ya di sekeliling kita juga banyak kan, gue bilang tadi mereka juga hidup dan mereka ada di sekeliling kita. Ih, cuman kalau gue mah ngeri. Coba deh, teman-teman ada nggak yang punya cerita horor? Coba deh di share.